Ya, selamat pagi pemirsa, berjumpa lagi bersama kami dalam program Suara Parlemen Pagi, edisi Rabu 8 Januari 2020. Kami sudah menyiapkan beragam informasi terkait dengan dinamika dan aktivitas Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang akan kami sampaikan kepada Anda. Dan terkait dengan tema utama kita pada pagi hari ini, kita akan membahas terkait dengan skandal Jiwasraya yang sebetulnya ini merupakan salah dari siapa. Namun sebelum kita membahas terkait dengan skandal Jiwasraya, kita akan membacakan dulu 3 berita pilihan pertama. Yang pertama datang dari Komisi 11 DPR RI yang mendorong sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mendorong penyesuaian belanja pemerintah dengan penerimaan negara agar tidak menambah hutang. Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah harus mensinergikan kebijakan fiskal dengan kebijakan moneter. Komisi 11 DPR RI mendorong pemerintah menekan hutang luar negeri melalui belanja pemerintah dan meningkatkan kinerja ekspor. Anggota Komisi 11 DPR RI Heri Gunawan mendorong penyesuaian belanja pemerintah dengan penerimaan negara agar tidak menambah hutang. Karena untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, pemerintah harus mensinergikan kebijakan fiskal dengan moneter. Heri Gunawan menilai tingginya angka impor turut mempengaruhi kemampuan membayar utang negara. Sedangkan rencana pemerintah untuk memacu ekspor melalui Omnibus Cipta Lapangan Kerja tidak dapat selesai dalam waktu dekat. Kalau berbicara tentang rating Indonesia yang baik sehingga investor itu berminat untuk membeli surat berharga negara kita, saya pikir tidak semuanya benar. Kenapa? Karena suku bunga yang kita tawarkan itu lebih dari 7%. Jadi tanpa rating pun seharusnya idealnya karena ada hukum penawaran permintaan pasti akan diminati oleh para investor. Anggota Komisi 11 Dolfi mendorong nilai manfaat utang luar negeri agar dapat meningkatkan produktivitas negara. Karena sebagian dari hutang digunakan untuk membayar hutang sebelumnya. Untuk itu Dolfi mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan. Dari penerimaan pajak kita saja, dari penerimaan pajak dan penerimaan dalam negeri lainnya, itu sudah terpotong untuk bayar hutang. Nah, penerimaan yang sudah terpotong untuk bayar hutang ini, kalau kita gunakan untuk pembangunan, tentu ruang fiskalnya sempit karena ada belanja rutin. Helmi dan Domi TVR Parlemen melaporkan. Heri Gunawan menilai tingginya angka impor turut mempengaruhi kemampuan membayar utang negara. Sedangkan rencana pemerintah untuk memacu ekspor melalui Omnibus Cipta Lapangan Kerja tidak dapat selesai dalam waktu dekat. Anggota Komisi 11 DPR RI Dolfi mendorong nilai manfaat utang luar negeri agar dapat meningkatkan produktivitas negara. Karena sebagian dari utang digunakan untuk membayar hutang sebelumnya. Untuk itu Dolfi mendorong pemerintah meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dalam melakukan pembangunan. Pemirsa, di berita selanjutnya dari Komisi 9 DPR RI memperjuangkan kesejahteraan PLKB. Sini anggota Komisi 9 DPR RI Fadoli mengatakan program BKKBN harus didukung oleh semua pihak melalui penambahan jumlah pekerja lapangan dan peningkatan kesejahteraan yang merata dan adil di seluruh wilayah Indonesia. Komisi 9 DPR RI perjuangkan kesejahteraan petugas lapangan keluarga berencana atau PLKB terkait honor yang masih berada di bawah upah minimum regional dan minimnya tunjangan kesehatan. Ditemui usai rapat dengar pendapat Forum Komunikasi PLKB Non-PNS di Gedung DPR RI Jakarta, anggota Komisi 9 DPR RI Fadoli mengatakan program BKKBN harus didukung oleh semua pihak melalui penambahan jumlah pekerja lapangan dan peningkatan kesejahteraan yang merata dan adil di seluruh wilayah di Indonesia. Ini tidak akan bisa berhasil tanpa ada penyuluh di lapangan langsung, karena program ini harus disosialisasikan tidak hanya bisa lewat media saja, tetapi harus sosialisasi face to face, bisa ketemu dari masing-masing orang per orang kepada masyarakat kita, agar ini bisa diselesaikan dengan baik. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengemukakan apresiasi dan support diberikan kepada para petugas lapangan keluarga berencana yang sudah berada di garda terdepan. Untuk itu, pemerintah harus memberikan kepedulian pada kesejahteraan dan kelayakan gaji para pekerja lapangan. Paling tidak kebutuhan dasar pun sangat jauh, apalagi ini adalah hanya sebatas 100.000 kan tidak masuk akal ya. Jadi Parlemen mendorong agar diberikan rasa kehormatan meskipun proses menuju PNS itu pasti menggunakan undang-undang ya.
Nah, harapan kami agar kalau toh tidak proses PNS masih panjang, paling tidak ada kehormatan dalam rangka P3K atau pegawai kontrak atau apapun namanya, sehingga mereka ketika kerja itu bisa lebih semangat. Ajib dan Dwi, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Fadoli menambahkan sosialisasi akan pentingnya keluarga berencana melalui media ataupun secara langsung kepada masyarakat harus diupayakan agar tercipta keluarga madani dan sejahtera. Anggota Komisi 9 DPR RI Rahmat Handoyo mengemukakan apresiasi dan support diberikan kepada para petugas lapangan keluarga berencana yang sudah berada di garda terdepan. Untuk itu pemerintah harus memberikan kepedulian pada kesejahteraan dan kelayakan gaji para pekerja lapangan. Dan di berita selanjutnya pemirsa kita membahas sistem subsidi listrik harus diperbaiki. Anggota Komisi 7 DPR RI Falah Amru mendorong proses pencatatan dan pemberian subsidi pembayaran listrik segera diperbaiki oleh PLN secara menyeluruh sehingga penyaluran subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Anggota Komisi 7 DPR RI mendorong PLN memperbaiki sistem pemberian subsidi bagi pengguna listrik, khususnya menentukan target penerima sehingga pemberian subsidi listrik berjalan efektif dan tepat sasaran. Dalam APBN 2020, alokasi subsidi energi sebesar Rp54,79 triliun. Di Gedung Nusantara 1 DPR RI Jakarta, Falah Amru mendorong proses pencatatan dan pemberian subsidi pembayaran listrik segera diperbaiki oleh PLN secara menyeluruh sehingga penyaluran subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Yang terjadi ini kan sebenarnya subsidi buat masyarakat miskin, masyarakat kelas ke bawah ya, tapi pada kenyataan kadang itu dia di atas tingkat kemapanan mereka juga minta disubsidi. Nah ini yang perlu PLN melihat mana sih masyarakat yang perlu disubsidi dan mana yang enggak. Tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman mengatakan PLN harus memperbaiki data penerima subsidi lebih dulu karena banyak penerima subsidi listrik selama ini berasal dari kalangan ekonomi mampu. Selain itu, data penyebaran pengguna listrik dan laporan penanganan pemadaman listrik semestinya diberikan PLN dengan tepat dan sesuai kondisi real di lapangan. Jadi jangan sampai orang miskin jadi korban karena banyaknya yang 900, yang 450 watt. Ini banyak yang ditumpangi orang-orang yang mampu, kemudian kebiayah, semua akan dikurangi subsidinya. Ini jangan sampai gegabah lah. Ferdian dan Ridwan, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, anggota Komisi 7 DPR RI Falah Amru mendorong proses pencatatan dan pemberian subsidi pembayaran listrik segera diperbaiki oleh PLN secara menyeluruh sehingga penyaluran subsidi listrik tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dan tidak jauh berbeda, anggota Komisi 7 DPR RI Gandung Pardiman mengatakan PLN harus memperbaiki data penerima subsidi lebih dahulu karena banyak penerima subsidi listrik selama ini berasal dari kalangan ekonomi mampu. Selain itu, data penyebaran pengguna listrik dan laporan penanganan pemadaman listrik semestinya diberikan PLN dengan tepat dan sesuai dengan kondisi real di lapangan. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas headline surat kabar yang terbit pada hari ini. Pastikan Anda jangan kemana-mana. Mari berpartisipasi dalam penyusunan naskah akademik dan rancangan undang-undang. Saat ini, masyarakat dapat berpartisipasi menyampaikan aspirasinya terkait naskah akademik dan rancangan undang-undang yang sedang disusun di Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI melalui aplikasi SIMAS PUU. Bagaimana caranya? Simak sampai akhir ya. Pertama, silakan mengakses website Pusat Perancangan Undang-Undang Badan Keahlian DPR RI. Kemudian, klik menu aplikasi SIMAS PUU, lalu pilih naskah akademik atau rancangan undang-undang. Setelah muncul daftar naskah akademik atau rancangan undang-undang, silakan klik kolom detail, kemudian isi data diri Anda pada kolom kuesioner dan berikan pendapat Anda pada kolom jawaban yang telah tersedia. Kemudian, Anda dapat mengunggah data pendukung pada kolom upload dokumen sebagai penunjang pendapat Anda. Mudah bukan? Ayo berpartisipasi menjadi bagian dalam perancangan undang-undang.
Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Dan di segmen kali ini kita akan membahas headline surat kabar. Dan sudah ada 2 surat kabar di meja saya pada hari ini. Kita akan membahas yang pertama dari Harian Kompas. Di sini akan membahas terkait dengan keselamatan menjadi prioritas terkait dengan bencana alam berupa banjir yang baru saja menimpa ibu kota Jakarta beberapa waktu lalu. Dan juga ini dari Koran Tempo. Selanjutnya kita akan membahas terkait dengan lebih dari 13 triliun dari pembahasan terkait dengan skandal dari Jiwasraya. Dan selengkapnya kita akan membahas dalam headline surat kabar sesaat lagi, pemirsa. Ya, kita awali headline surat kabar hari ini dengan Harian Kompas membahas keselamatan jadi prioritas. Keselamatan warga di lokasi rawan longsor menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Peringatan dini atas kemungkinan terjadi bencana perlu diintensifkan kembali. Kesiagaan semua pihak menjadi krusial karena cuaca ekstrim saat musim hujan masih berpeluang terjadi hingga bulan depan. Dan juga memang apabila kita melihat dari apa yang dilaporkan oleh BMKG di sini membahas terkait dengan berdasarkan perakiran cuaca Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, di sini sebagian besar wilayah di Indonesia mengalami puncak pada musim hujan pada Januari dan juga Februari. Dan kita tentunya sama-sama berharap di bulan Januari dan juga Februari ini tidak terjadi kembali banjir-banjir dan juga terjadi bencana alam yang dapat merusak kembali suasana di awal tahun kita. Kita beralih ke berita selanjutnya, pemirsa, dari Koran Tempo. Di sini membahas terkait dengan lebih dari 13 triliun rupiah. Badan Pemeriksa Keuangan kembali menelisik kerugian negara dalam kasus gagal bayar dan kesalahan investasi PT Asuransi Jiwasraya Persero. Nilai kerugian ada kemungkinan lebih besar dari 13 triliun rupiah. Dan seperti dugaan penyidik kejaksaan dan temuan dalam audit BPK 2016 akan diumumkan dalam 50 hari ke depan. Pemirsa, selengkapnya Anda bisa membaca dalam Harian Kompas dan juga Harian Tempo yang terbit pada hari ini. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Suara Parlemen. Di sini kita membahas terkait dengan tajuk utama terkait skandal Jiwasraya. Sebetulnya ini salah siapa? Memang kalau kita lihat sekarang saat ini di akhir-akhir tahun ini sempat ada skandal beberapa perusahaan asuransi di Indonesia yang tidak mampu membayar kerugian mereka terkait dengan mengalami kesulitan likuiditas. Salah satunya adalah PT Asuransi Jiwasraya yang sedang mengalami kesulitan likuiditas karena kesalahan pengelolaan investasi. Dan juga kerugian besar tersebut salah satunya khususnya penempatan di instrumen saham. Sebelum kita membahas lebih lanjut, kita akan menyaksikan dulu tajuk skandal Jiwasraya berikut, pemirsa. Nasib Jiwasraya di tangan Pansus. Di ujung Desember, kita dikejutkan dengan kasus Jiwasraya. Jaksa Agung menyatakan bahwa kasus Jiwasraya ini berpotensi merugikan negara sebanyak 13,7 triliun rupiah yang jumlahnya mungkin bertambah.
Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka dalam kasus ini. Kasus ini tentu menarik, mengingat angkanya yang sangat fantastis yang melampaui skandal Senturi tempo hari. Kasus ini terjadi di tahun di mana kondisi ekonomi sedang kacau, dengan utang negara bertambah sedemikian rupa. Di tahun 2020, kasus ini menjadi bahasan menarik di Pansus DPR. Ada setidaknya beberapa hal yang perlu dielaborasi dalam urusan ini, yaitu siapa yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Apakah hanya internal Jiwasraya saja yang patut dituding bersalah? Berapa besar dan pada pos-pos apa saja kerugian ini terjadi? Apa respon negara terhadap kerugian nasabah ini? Dan apakah kasus seperti ini hanya di Jiwasraya? Siapa saja yang bertanggung jawab atas kerugian ini? Ada 10 pengurus Jiwasraya yang menjadi calon tersangka. Ini perlu dicermati dan sangat mungkin bertambah, karena rasanya tidak mungkin kerugian ini disebabkan hanya oleh internal Jiwasraya. Ibarat bertepuk tangan perlu 2 tangan, 2 pihak untuk melakukan konspirasi yang merugikan. Oleh karenanya, kita menunggu Jaksa Agung untuk mencari mitra eksternal Jiwasraya yang melakukan transaksi kejahatan ini. Apa yang menyebabkan kerugian ini? Apakah hanya penempatan reksadana yang salah atau ada pos-pos lain yang menyumbang kerugian yang sangat besar? Hal ini perlu dielaborasi, barangkali Kejaksaan Agung dapat bekerja sama dengan BPK untuk melakukan audit investigasi agar terbuka secara terang benderang apa dan siapa yang melakukan kejahatan. PT Asuransi Jiwasraya yang sedang mengalami kesulitan likuiditas karena kesalahan pengelolaan investasi. Kerugian besar tersebut salah satunya khususnya penempatan di instrumen saham. Dalam rapat dengan Komisi 6 DPR RI Senin 16 Desember 2019 lalu, Direktur Utama Jiwasraya Heksana Trisasongko menjabarkan bahwa iming-iming imbal hasil tinggi yang menimbulkan masalah besar. Sepanjang tahun 2018, perseroan menginvestasikan sebesar 5,7 triliun rupiah atau 22,4% dari aset finansial ke saham. Produk JS Plan menunjukkan gejala masalah pada 2018 hingga akhirnya pada Oktober 2018 manajemen mengumumkan gagal bayar klaim JS Plan senilai 802 miliar rupiah. Klaim jatuh tempo tersebut terus membengkak hingga pada akhir 2019 jumlahnya mencapai 12,4 triliun rupiah. Kondisi keuangan perseroan pun kian tertekan, terlihat dari risk-based capital yang menyentuh minus 802%. Kejaksaan Agung menemukan dugaan adanya tindak pidana korupsi atas kasus gagal bayar Jiwasraya. Kejagung juga menemukan fakta lain, Jiwasraya melakukan investasi di 13 manajer investasi yang mengelola reksadana. Dengan demikian, skandal di perusahaan asuransi plat merah ini kian terbuka dan menyeret pihak-pihak yang ikut serta dalam pengelolaan produk JS Saving Plan yang gagal bayar senilai 12,4 triliun rupiah. Ketua BPK Republik Indonesia Agung Firman Sampurna Senin 6 Januari 2020 lalu mengatakan Jiwasraya sendiri hingga saat ini belum menyampaikan laporan keuangan tahun 2018. Padahal laporan keuangan sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan, terutama Jiwasraya sebagai BUMN. Menurutnya pada kasus Jiwasraya selain kasus pidana dan kriminal, ada masalah di dalamnya, ada kasus terkait risk management. Pemirsa, nanti kami akan kembali lagi untuk membahas terkait dengan tajuk utama ini, jadi pastikan Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program Suara Parlemen. Mari lapor LHK-ASN. Video ini akan memandu Anda untuk menyampaikan LHK-ASN melalui aplikasi Siharka. Sebelum memulai, ada baiknya Anda menyiapkan dokumen-dokumen berikut. Silakan mengakses siharka.menpan.go.id untuk membuka aplikasi Siharka. Lalu, login dengan username dan password Anda. Lengkapi profil dan ubah password Anda dan pastikan data yang Anda masukkan telah sesuai. Lengkapi data keluarga Anda seperti suami atau istri dan anak. Saatnya mengisi daftar kekayaan.
Harta tidak bergerak adalah harta berupa tanah dan bangunan yang didukung dengan bukti kepemilikan dan nilainya ditetapkan berdasarkan NJOP. Harta bergerak adalah harta selain tanah dan bangunan seperti kendaraan bermotor, perabotan rumah tangga, perhiasan, dan lain-lain dengan nilai berupa harga perolehan atau harga tafsiran. Surat berharga adalah harta berupa surat berharga seperti saham, reksadana, dan sebagainya yang dinilai berdasarkan harga perolehan. Uang tunai, deposito, giro, tabungan, dan kas lainnya dicatat sesuai nilai yang tertera pada dokumen. Piutang adalah barang atau uang yang akan diterima di masa yang akan datang berdasarkan kesepakatan. Dan hutang adalah pinjaman yang diterima oleh ASN pelapor maupun suami atau istri dan tanggungan lainnya dari pihak lain yang pembayarannya menjadi tanggung jawab ASN pelapor. Penghasilan yang wajib dilaporkan pada LHK-ASN adalah penghasilan dari jabatan, penghasilan dari profesi atau keahlian, penghasilan dari usaha lainnya, penghasilan dari hibah atau lainnya, penghasilan dari istri atau suami yang bekerja. Sedangkan, pengeluaran yang dicatat adalah perkiraan pengeluaran rumah tangga dan rutin lainnya, seperti listrik, air, transportasi, dan biaya hidup lainnya, serta pengeluaran untuk rekreasi, asuransi, biaya pengobatan, dan sebagainya. Anda telah menyelesaikan pengisian LHK-ASN. Anda dapat memilih kirim ke inspektorat jika laporan telah sesuai, atau memilih edit jika masih perlu dilakukan perbaikan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Suara Parlemen. Kita masih membahas terkait dengan skandal Jiwasraya. Di sini Ketua BPK RI Agung Firman Sampurna pada Senin 6 Januari 2020 kemarin mengatakan bahwa Jiwasraya sendiri hingga saat ini belum menyampaikan laporan keuangan pada tahun 2018. Padahal laporan keuangan sangat penting untuk mengukur kinerja perusahaan terutama Jiwasraya sebagai BUMN. Menurutnya pada kasus Jiwasraya, selain kasus pidana dan kriminal, ada masalah di dalamnya dan terkait dengan risk management. Selain itu, kata Agung, perubahan kepemimpinan akan mempengaruhi kebijakan perusahaan. Hal ini Agung mengatakan berisiko pada kinerja keuangan perusahaan. Pada tahun 2018, pengisi jabatan Direktur Utama atau Dirut PT Asuransi Jiwasraya Persero mengalami pergantian hingga 3 kali. Mantan Menteri BUMN Rini Sumarno beberapa kali merombak direksi perusahaan asuransi plat merah tersebut. Anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi Golkar, Idris Laina, mengaku sudah mendengar terkait beredarnya formulir usulan hak angket DPR terkait kasus dugaan korupsi asuransi PT Jiwasraya Persero. Ia mengatakan nantinya formulir itu berguna bagi para anggota dewan untuk menyetujui pembentukan panitia khusus atau pansus atau panitia kerja kasus PT Jiwasraya. Meski demikian, Idris menyatakan semua fraksi di DPR akan mengambil sikap terkait hak angket Jiwasraya usai reses atau pada tanggal 13 Januari mendatang. Sebelum itu, semua anggota harus berkonsultasi terlebih dulu dengan pimpinan fraksinya masing-masing untuk mengambil sikap resmi. Di media sosial sendiri, kasus skandal Jiwasraya sudah mulai banyak dibicarakan dan menyeret beberapa nama. Namun hingga saat ini masyarakat masih menunggu hasil investigasi BPK yang akan bekerja sama intensif dengan Kejaksaan Agung dan kita masih menunggu hasilnya. Pemirsa, tadi sudah kita bahas kepada Anda apa saja menjadi 3 berita pilihan pertama dan juga headline surat kabar serta tajuk utama yang sudah dibacakan kepada Anda barusan. Dan berakhirlah sudah rangkaian acara Suara Parlemen edisi hari ini. Saya Didi Ramadan atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.